ya, perlu pembiasaan. Jadi saya pernah di ya namanya baru pertama ya, kok capek lututnya sakit gitu ya. Sementara kalau lihat Pak Deddy kok kayaknya enak ya mengalir. Sama semua profesi itu seperti itu. Ya, coba kita lihat tukang beca. Tukang beca itu mengayu becanya enak nggak? Enak ya. Coba kita. Wah, baru sebentar saja sudah capek. Iya, capek. Saya ngeliatin tukang bangunan itu kalau ngambil adonan tembok ya, kemudian di vlog, itu kelihatannya enak banget Pak. Dari pagi sampai sore kerjaannya cuma gitu doang. Jadi vlog gitu. Tuh kayaknya enteng ya. Saya nyobain tuh, begitu ngambil itunya Pak, aduh kayaknya kok berat gitu. Kenapa? Karena kita memorinya belum kena. Belum ada data. Ya, jadi cara nembaknya juga belum ada data. Walaupun tenaga yang kita keluarkan gede, tapi daya tempelnya nggak ada. Saya cobain 10 kali tembakan, ambil, berat. Wah, kok nggak nempel? Ambil lagi, tembak lagi, cuman sedikit yang nempelnya itu. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Nah, jadi apapun profesi yang kita pilih, biasakan. Nah, nanti dari kebiasaan itu atau pembiasaan itu kita akan mendapat apa? Akurasi, keakuratan. Jadi kalau yang ini saya lihat daya tangkapnya itu masya Allah tinggi sekali. Ya, ini menurut hitung-hitungan saya dari kemarin sampai hari ini daya tangkapnya itu kayaknya di atas 50%. Ya, artinya data yang bisa diakses segera itu lebih dari 50%. Meskipun 100% data kemarin kita sudah bahas ya, pasti masuk. Akson diaktifkan, akson membentuk dendrit. Ya, semua yang saya sampaikan, entah itu yang disampaikan dengan suara, diperlihatkan, dilakukan, itu sudah diterima oleh akson Anda. Ya, sudah langsung dendritnya sudah ada. Plus apa yang Anda lamunin. Sambil ngelamunin apa, nah itu ikut masuk. Ya, tapi sudah 100% ada. Nah, data siap aksesnya menurut pengamatan saya nih, melihat dari beberapa peserta kadang mendahului saya. Dia sudah ngerti bahwa setelah ini gerakannya ini, berarti dia sudah sangat bagus sekali. Memorinya bagus. Nah, memang namanya belajar bersama itu kecepatannya ditentukan oleh yang paling lambat. Ya, jadi kan daya tangkap orang beda-beda ya, ibarat orang jalan kan gitu. Kalau jalan rombongan itu nyampainya ditentukan oleh yang paling lambat dari rombongan itu. Nah, kita juga sama. Tapi kalau saya lihat dengan sebanyak ini orang yang ikut belajar, jam segini sudah selesai, ya tanpa banyak masalah gitu. Ya, ini menunjukkan daya tangkapnya sangat bagus sekali. Mungkin karena antum biasa minum kopi Radix juga. Ada apa tuh? Sapu jagat, SJ. Nah, itu pengaruh sekali. Ya, pengaruh sekali. Kenapa? Karena di dalam kopi Radix itu ada cinnamon innersnya ya. Iya, Teh jalawang itu sangat bagus untuk membersihkan usus. Nah, usus itu kalau bersih, maka darah akan bersih. Jadi kotor bersihnya darah itu tergantung usus. Nah, kalau minumnya kopi Radix, ya ususnya bersih, darahnya juga bersih, aliran darah ke otak kemarin kita sudah bahas, ada 3 organ yang nyaris 100% atau 100% pembuluhnya adalah venula arteriola semua. Ya, yang pertama apa? Otak, yang kedua jantung, yang ketiganya kelamin. Ya, meskipun nanti secara kuantitas kelamin lebih banyak daripada otak, meskipun otak lebih gede ya. Ukuran otak lebih gede, tapi kuantitasnya kelamin lebih banyak. Ya, makanya indikator laki-laki sehat itu sering berjima. Nah, itu bagus. Ya, berarti darahnya memang encer. Gitu. Kemudian yang kedua, apa yang didapat dari berhubungan suami istri antara laki dan perempuan beda. Ya, kalau perempuan dapatnya apa kemarin? Oksitosin. Ya, kasih sayang. Jadi kalau dia berhubungan dengan suaminya dan sampai terpuaskan, maka kasih sayangnya akan bertambah. Nah, kalau laki-laki dapat apa? Dopamin.
Ya, dopamin itu relaksasi. Ya, relaksasi. Biasanya laki-laki kalau sudah selesai ngantuk. Perempuan enggak, justru berbunga-bunga. Nah, itu kalau sambil nyapu, sambil nyanyi-nyanyi, itu dikasih sama suaminya tuh, dapat tuh. Ya, sambil masak, sambil berbunga-bunga. Nah, itu cirinya perempuan. Kalau laki-laki tidur. Nah, justru munculnya kekuatan laki-laki setelah bangun tidurnya itu. Recovery-nya beres semua. Nah, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW berpesan, kalau satu, ini buat para bapak nih, jangan mau enaknya sendiri saja. Ya, sudah beres istrinya ditinggalin, itu salah satu dosa laki-laki atau suami kepada istrinya. Jadi ketika suaminya sudah beres, istrinya dibiarkan begitu saja. Nah, ingat, oksitosin gagal naik, yang naik adalah kortisol. Kortisol hormon kecemasan. Tambah cerewet, tambah galak. Ya, gara-gara tidak terpuaskan. Jangan salahkan istrinya, salahkan suaminya. Ya, kenapa Mbak Masuke masih berstatus Bago Masasuke? Nah, ya, jangan. Nah, yang kedua, titik rangsang laki dan perempuan tidak sama. Kalau laki-laki itu terfokus ke satu organ. Ya, kalau perempuan itu tersebar. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kalau mau berhubungan itu jangan langsung gitu ya, tapi dibikin faj'al bainahuma rasulah, jadikan di antara keduanya, maksudnya kedua alat kelamin itu rasulah, pemanasan. Ya, pemanasan dulu itu perlu bagi perempuan. Ya, sangat perlu. Nah, warming up dulu. Soalnya walaupun secara syahwat perempuan lebih kuat daripada laki-laki, tapi kemunculannya itu perlahan-lahan. Ya, harus distimulasi dulu. Beda kalau laki-laki begitu lihat istrinya, langsung. Nah, itu baru lihat doang, belum yang lain-lain gitu. Ya, kalau perempuan belum. Ya, perlu di verify dulu. Nanti ada namanya G-spot. G-spot itu nanti tersebar ya di beberapa tempat di organ. Maka perempuan hati-hati, mohon maaf. Kalau belum nikah, perempuan berpacaran gitu ya, misalnya punya pacar, jangan sekali-kali mau dibisikin di telinga. Ya, karena ini salah satu titik sensitifnya perempuan. Jadi kalau laki-laki, maaf ya, kalau suami istri boleh. Ini kalau misalkan bukan suami istri, ya, kemudian dekatkan bibir atau apalagi sampai menyentuh, itu setara dengan dikasih morfin. Si perempuan itu akan menghasilkan morfin, itu langsung fly gitu. Itu dirangsang di telinga. Hati-hati kalau misalkan belum menikah, ya, kemudian si laki-laki itu menyentuh telinga perempuannya dengan bibirnya gitu ya, itu si perempuan akan seperti disuntik morfin. Jadi langsung itu, mohon maaf, kesananya kalau sampai diajak ke perzinahan itu gampang. Ya, maka hati-hati. Nah, kalau punya anak perempuan kemudian pacaran, suruh dia pakai kerudung, tutup telinganya. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Nah, kalau ya mahasiswa pakai helm. Ya. Makanya perempuan harus pakai jilbab. Hati-hati kalau sampai bersentuhan, itu setara dengan dia langsung menghasilkan endorfin. Endorfin itu ya morfin juga. Sama, jadi langsung fly gitu. Apalagi bisikannya rayuan-rayuan. Nah, itu lebih kuat lagi morfinnya yang dia produksi sendiri. Ya, makanya kalau suami istri it's okay gitu ya. Tapi kalau bukan suami istri, hati-hati. Ya, atau misalkan mohon maaf, seorang ibu bercerai dengan suaminya atau ditinggal suaminya, ya, lagi cari pasangan, kemudian ada yang mendekati, ini saya bisikin. Nah, kalau dia bilang mau bisikin, jangan. Ya, kenapa? Karena itu masuknya godaan setan. Setelah itu sudah disentuh, mau nolak hese, susah. Ya, 90% tidak akan. Kalau kesananya dia apa-apain bakal nurut. Ya, jadi jauhkan telinga dari ininya laki-laki yang tidak halal. Yang ketiga, jangan sekali-kali pakai parfum. Ini perempuan. Ya, selain menutup aurat itu sudah biasa ya, tapi kadang-kadang pakai lotion atau apa yang wanginya itu ya Bu ya, kadang-kadang ya. Kenapa? Karena perempuan itu punya 3 hormon feromon, laki-laki punya 2. Ya, ada yang pertama itu queen mandibular feromon, itu feromon kepemimpinan. Kayak saya nih, saya
sedang mengaktifkan queen mandibular. Nah, antum sedang mengaktifkan feromon nasonov. Jadi kalau satu frekuensi antara queen mandibular dengan nasonovnya, itu kita bisa ngikutin pelajaran sampai dari awal sampai akhir. Ibaratnya seperti misalkan stasiun RCTI, ya, dia memancarkan sinyalnya, kemudian kita mengambil sinyal itu. Maka mungkin ada sekian ratus ribu TV yang sedang mengaktifasi ininya ya, reseptor untuk sinyalnya RCTI, itu siarannya akan RCTI semua. Nah, manusia juga punya yang kayak gitu, namanya apa? Kalau yang lagi menyampaikan itu dia mengaktifkan queen mandibular feromon, yang mengikuti itu sedang mengaktifkan feromon nasonov. Nah, kemudian perempuan, nih hati-hati, bersamaan dengan bau badan. Ya, bersamaan dengan bau badan itu mengaktifkan seksual feromon yang bisa merangsang laki-laki. Ya, jangan sampai tercium. Makanya Rasulullah SAW itu melarang perempuan untuk memakai parfum. Ya, entah itu parfum yang langsung atau yang dari sabun atau lotion atau sampo, kemudian tercium oleh laki-laki yang bukan suaminya. Kenapa? Karena parfum itu akan mengeluarkan aerosol. Aerosol itu molekul hidup tadi ya. Molekul hidup yang nanti akan diterima di hidung. Hidung itu ada kelenjar apa namanya, Pak? Hidung itu kan bahasa Tegal itu, ya. Hidung. Ya, jadi di sini ada apa? Kemarin VNO ya, VNO vomeronasal organ, itu ruangan bentuknya. Nah, VNO itu di atasnya ada kelenjar namanya olfaktorius. Olfaktorius itu yang disebut sebagai hidung tadi. Nah, dia punya semacam reseptor bentuknya seperti rambut. Nah, ketika ada aerosol yang masuk itu nanti akan dibaca. Nah, ada bau yang ya bau-bauan itu kan macam-macam ya, antara jengkol sama pete sama jeruk sama ini kan beda-beda. Nah, yang paling sensitif itu adalah yang dari perempuan. Nah, kalau wangi-wangian perempuan itu sudah berikatan dengan feromon, kemudian tercium oleh laki-laki, ingat, laki-laki perempuan itu akan mengaktifkan keseluruhan otaknya. Langsung. Nah, hati-hati ya. Maka jangan memakai parfum keluar rumah sampai tercium oleh laki-laki yang bukan suaminya, atau ya bukan mahram pun kalau wangi-wangian ya namanya laki-laki tetap ada syahwatnya naik seperti itu ya. Jadi sebaiknya kalau mau pakai wangi-wangian boleh kalau dia sedang dengan suaminya saja ya, selain dengan suaminya tidak boleh. Nah, suaminya juga sama, kalau mau beli parfum beliin istrinya, jangan beli istriin orang lain. Beliin istri sendiri ya, gitu ya. Dua. Nah, ya tergantung istrinya berapa. Nah, pokoknya mah bereskan dulu PTB 1, 2, 3, 4 ya kan. Nanti sudah 1, 2, 3, 4 kita ajarkan harmoni insyaallah ya. Kalau sudah harmoni sudah ya, silahkan mau pakai herbal kan. Herbal ya, kayak Tuan Haji punya apa? Radikpi. Itu kan bagus untuk meinikan syahwat. Nah, sekarang kalau jalurnya masih nutup gimana? Nggak nyampe juga. Itu kan menghasilkan hormon testosteron atau hormon kelaki-lakian. Nah, sekarang jalurnya nutup. Ya, pembuluhnya tidak terbuka karena pelvisnya masih jungkat-jungkit tadi. Ya, jadi kanan kiri masih nggak simetris, atas bawah masih nggak simetris. Mau pakai Radikvi atau yang lain juga pengaruhnya nggak akan signifikan. Yang untuk pakai bawang putih atau apapun kurang ya, tapi harus dibenerin dulu. Nah, setelah dibenerin silakan. Mau dibekam di alwariknya boleh, ya mau ditusuk akupunktur atau pakai di ini tadi ya, di titiknya itu boleh. Ya, tapi perbaiki dulu jalurnya. Ya, setelah itu silakan. Ya, oke, mungkin itu ya. Nanti untuk masalah buku sama kaos dengan Mas Eko, ada berapa orang yang pesan buku? Baru 3 Ustaz. Baru 3, ada lagi? Pesan Yang buku CHSI. Cara sehat hidup Rasulullah. Cara hidup sehat Islami. Ya. Oke, nggak apa-apa, kalaupun hanya 3 nggak apa-apa ya. Kita tetap bebaskan ongkos kirimnya. Nah, nanti silakan kalau bisa dibuat kopdar, kemudian saya bikin tugas, bikin video. Ya, video lagi nerapi dengan salah satu sesi, entah itu sesi 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, nanti sambil latihan digabung sesi 1, 2, 3, 4 sekalian ya, digabung kemudian dibuat videonya.
Nah, kemudian dikirim via apa? Telegram, jangan WA. Kalau WA nanti memorinya nggak kuat. Ya. Kemudian testimoni. Nah, testimoni itu di PTB kita itu bagian pasien, ya bukan bagian terapis. Ya, kalaupun terapis mau testimoni sedikit saja, perbanyak edukasinya. Ya, kenapa? Karena testimoni itu akan dijadikan standar oleh orang. Ya, misalkan saya ada yang testimoni dengan di bedong itu masalahnya selesai dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Tapi di balik semua itu banyak kasus ya sudah di bedong sampai 2,5 bulan katanya. Ya, kemudian saya lihat, kenapa ini di bedong? Saya tanya, bedong itu gunanya untuk apa? Untuk meluruskan tulang. Kenapa anak sudah 2,5 tahun tidak bisa berjalan? Justru karena dia mengalami flat back atau tulangnya lurus. Harus dibengkokkan. Ini malah diluruskan gitu ya. Jadi tidak semua masalah bayi itu selesai dengan bedong. Betul, ada yang bisa dengan bedong, tapi ada yang justru tidak boleh dibedong. Ya, itu namanya flat back. Jadi ketika lahir tulang punggung kita itu seperti reptil, ya lurus. Jadi nggak bisa berdiri kayak kodok ya. Kodok nggak suruh berdiri nggak bisa. Nah, pada usia tertentu biasanya dalam hitungan bulan itu tulang lumbarnya akan maju ke depan. Ya, kemudian menjelang 1 tahun tulang toraksikalnya akan mundur ke belakang sehingga bentuknya menyerupai huruf S apabila dilihat dari samping. Nah, itu normal namanya. Nah, tapi kalau dari umur 0 sampai sekian tahun masih lurus, nah itu namanya flat back. Ya, flat back itu mungkin gangguan hormonal biasanya kalau waktu hamilnya sering tidak harmoni dengan suami. Ya, lagi hamil sering marah. Nah, itu hati-hati. Orang hamil tidak boleh sering-sering dimarahin atau dibikin marah, dibikin jengkel atau apa, karena akan ada pengaruh kepada anak. Ya, nanti salah satu hormonnya atau probiotiknya akan hilang dengan emosi yang tidak stabil. Padahal justru pada waktu itu tuh lagi sensitif banget. Ya, seorang istri yang lagi hamil. Nah, itu harusnya gimana? Kalau dengan PTB harusnya itu anak suruh tidur dengan pinggul yang ditahan dengan bantal, bukan malah dibedong. Ya, kalau dibedong dilurusin, padahal itu sudah lurus. Kemudian saya tanya, ini sudah berapa lama, Bu? Sudah 2,5 bulan. Hasilnya gimana? Tidak ada hasil. Ya, jadi tidak semua apa yang ditestimonikan itu cocok untuk semua kasus. Tidak. Ya, makanya kita testimoni itu diambilnya dari pasien. Jadi misalkan setelah selesai terapi, apa yang dirasakan diceritakan oleh pasiennya, bukan oleh terapisnya. Ya, kemudian biarkan dia cerita apa adanya kepada orang lain. Ya, nah kita itu memperkuat keilmuan. Ya, terus belajar. Nah, guru kita ada 2, 1 trainer yang ngajarin teknik, 2 pasien. Ya, karena satu pasien dengan pasien yang lain itu punya karakter yang tidak sama. Nah, itulah yang akan membuat kita semakin akurat. Ya, akan semakin akurat. Jadi praktek terus ya. Jadi kalau takut ya pelan-pelan dulu. Ya, jangan langsung kayak gerakan yang tadi itu kita sebut sebagai gerakan yang ideal. Idealnya harus seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak mampu, jangan dipaksa. Ya, makanya kita punya konsep teratur, terukur. Nah, ukuran itu batasnya apa? Batasnya rasa sakit. Jadi ketika ditekuk ke belakang sakit, jangan dipaksa. Berarti ukuran dia kemampuannya segitu. Ya, kaki diangkat sakit, ya misalkan diangkat secukupnya. Ya, didorong ke atas baru sedikit langsung sakit. Nah, itu berarti ukurannya memang segitu. Ya, jadi stimulan, kalau kita stimulan, tidak sistem paksa. Ya, kalau dipaksa kadang-kadang terjadi kecederaan atau pegelnya nggak habis-habis, ya, sehingga pasiennya jadi kapok. Ya, kapok udah gitu cerita lagi ke orang lain. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ya. Untuk batasan usianya yang tua itu seberapa atau memang tergantung? Nah, sebetulnya usia kalau bayi itu rata-rata dari anak-anak itu umur 4 tahun sudah bisa. Ya. 3 tahun pun sebenarnya sudah bisa sih. Nah, kemudian untuk ke atas itu sebetulnya bukan usia tapi kondisi. Ya, kalau kondisinya rapuh banget ya jangan.
Ya misalkan dia ada osteoporosis. Osteoporosis itu tandanya apa? Osteoporosis, keropos tulang. Tandanya dia ngangkat badannya sendiri aja nggak kuat. Yaitu tulangnya sudah keropos karena penahan beban berat badan, aktivitas, benturan itu adalah tulang. Ketika tulangnya keropos maka kekuatannya akan melemah, yaitu osteoporosis. Nah kalau orang yang mengangkat badannya sendiri aja udah nggak kuat, itu jangan. Walaupun usianya mungkin masih, ya sekarang usia itu bukan standar ya, bukan standar bahwa seseorang itu akan kondisinya fit dan tidak fit. Zaman sekarang tidak diukur dengan usia, tapi diukur dengan pola. Ya nanti yang kemarin saya ceritakan, saya cerita di sini atau di mana ya? Di tempatnya Bu Odai sama Pak Ajat di Ciwidey sana. Ya kita kalau mau silaturahmi ke sana ngeri ngeliatnya Pak. Ya anak stroke nggak bisa jalan, yang suka jalannya gitu ya, itu usianya belum 15 tahun sudah ada yang stroke seperti itu. Diabetes yang busuk gitu ya, itu juga dialami oleh anak-anak usia di bawah 20 tahun. Ya, yang wah pokoknya mah kondisinya macam-macam. Ya, itu di sana. Nah, makanya sempat bingung beliau suruh izin sama dokter, padahal pasiennya itu limpahan dari dokter semua. Ya, makanya kok saya harus minta izin sama dokter, padahal dokter pun kalau sudah nggak sanggup dikasihkan ke dia, gitu. Ya, makanya beliau terapi utamanya itu dengan herbal. Jadi punya tanah yang cukup luas ya, 20 hektar lebih Pak. Itu ditanam dengan tanaman organik semuanya. Jadi kalau diabetes itu terapinya cuma diganti makanya wi gitu ya. Kemudian nanti ada makanya lagu gitu, paluh gitu ya. Ada yang diganti lagi makanannya apa. Terus ada pijat, akupunktur, bekam itu ada, tapi sebagai terapi penunjang. Ya, jadi terapi utamanya adalah herbalnya. Kita juga sama, kalau misalkan sudah dibenerin gini kok nggak benar-benar juga dengan PTB, kekurangan nutrisinya, kita ya rujuk ke tempatnya itu. Atau misalkan sudah di terapi ini masih belum sembuh, kelihatannya dia butuh akupunktur, kita kasih ke teman kita yang ahli akupunktur. Ya seperti itu. Jadi jangan a priori merasa paling benar sendiri, merasa cukup tanpa yang lain. Nah itu bukan karakter fitrah. Ya fitrah itu kita selalu membutuhkan yang lain untuk bisa sempurna. Yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain, bisa menjadi sempurna, itu adalah milik Allah. Ya kesempurnaan itu milik Allah. Nah kalau kita makhluk butuh yang lain. Oke, mungkin sudah dulu ya. Kita bagi sertifikatnya. Silahkan sambil kita ambil gambarnya.